Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari PT Pusaka Tarika, kami akan menjelaskan aktivitas kami selama bulan 3, yaitu bulan Maret, sesuai dengan instruksi bulan 3. Untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Leli Yulpia sebagai staf administrasi. Selanjutnya manajer saya Lavenia Sabrira dan jajaran stafnya yaitu bagian keuangan Yulia Delmawita, sedangkan bagian persediaan pengendalian yaitu Windy Lawares. Baiklah, langsung saja kita masuk pada instruksi bulan 3 untuk tanggal 22 yang akan dibacakan oleh manajer kami. Dipersilakan. Pada tanggal 2, manajer membuat konsep daftar gaji berdasarkan daftar hadir selama bulan ini. Pada bagian keuangan, dia lembur 14 jam kerja, bagian administrasi lembur 10 jam kerja, bagian pengendalian persediaan lembur jam kerja. Beginilah contoh daftar gaji yang 3. Selanjutnya, manajer membuat memo untuk bagian administrasi dengan isi pembuatan undangan rapat bulanan karyawan yang akan diadakan pada tanggal 20 Maret. Semua diharap mempersiapkan materi yang akan dilaporkan di rapat. Beginilah memonya. Selanjutnya saya persilakan kepada bagian administrasi. Baiklah, untuk tanggal 22, bagian administrasi mengetik undangan rapat dan kemudian mengedarkan ke seluruh bagian. Nah, di sini ada contoh undangan rapatnya untuk tanggal 22 Maret 2022. Nah, di sini dengan perihal undangan rapat kepada seluruh staf bagian keuangan, pengendalian, dan administrasi untuk tertanggal 24 Maret 2022. Selanjutnya, bagian administrasi mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar Rp100.000 untuk membeli konsumsi rapat. Nah, di sini pada tanggal 22 itu pembayaran konsumsi rapat sebesar Rp100.000. Selanjutnya itu menutup buku kas kecil dan mengajukan bukti-bukti pengeluaran kas kecil kepada bagian keuangan untuk permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini saya menutup buku kas kecil dengan saldo akhirnya itu Rp141.250. Bukti-bukti pengeluaran kas kecil ini dapat dilihat di buku kas kecil. Nah, selanjutnya dipersilakan untuk manajer untuk tanggal 23. Pada tanggal 23, seluruh bagian membuat laporan tentang perkembangan kegiatan di masing-masing bagian selama bulan ketiga untuk diajukan dalam rapat bulanan. Baiklah, untuk bagian administrasi, laporan baiklah, untuk bagian administrasi, ini adalah laporan bagian administrasi laporan bulanannya untuk bulan Maret. Di sini dapat kita lihat untuk bagian administrasi. Nah, saya akan membacakan sedikit kegiatan-kegiatannya, yaitu untuk pada tanggal 1 Maret itu mengetik surat konsep yang diberikan oleh manajer tentang pemberitahuan sebagian barang yang dipesan untuk serba pada tanggal 16 bulan 2. Nah, selanjutnya itu tanggal 2 Maret
yaitu mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar 63.000 untuk keperluan pembelian gula teh dan kopi. Tanggal 4 Maret itu mengeluarkan uang 15.000 untuk buku agenda. Selanjutnya tanggal 6 mengeluarkan uang tunai dari kas kecil sebesar 70.000 untuk keperluan pembelian bensin. Untuk tanggal 7 mengeluarkan uang dari kas kecil 20.750 keperluan tinta tempel. Untuk tanggal 8 mengeluarkan uang dari kas kecil itu 18.000 keperluan membeli amplop. Selanjutnya untuk tanggal 10 itu mengetik konsep surat yang dari manajer dan mengirimnya ke kantor pos. Yang selanjutnya itu tanggal 15 itu mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar 85.000 pembelian ucapan selamat, mengeluarkan uang selanjutnya itu mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar 42.000 untuk keperluan pembelian kue dan minuman tamu, dan mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar 75.000 untuk keperluan pembelian bensin. Selanjutnya tanggal 19 itu mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar 80.000 untuk pembayaran reparasi mesin ketik. Tanggal 20 itu mengeluarkan lagi uang sebesar 40.000 pembelian kue tamu. Nah, untuk tanggal 22 mengetik undangan rapat dan kemudian kan mengedarkan ke seluruh bagian dan selanjutnya mengeluarkan uang kas kecil sebesar 100.000 untuk pembelian konsumsi rapat dan menutup buku kas kecil dan mengajukan bukti-bukti pengeluaran kas kecil kepada bagian keuangan. Untuk tanggal 23 itu membuat laporan tentang perkembangan kegiatan di masing-masing bagian selama bulan ketiga untuk diajukan dalam rapat. Itulah laporan bulanan bagian administrasi. Selanjutnya pada bagian persediaan. Dimohon untuk bagian persediaan mengaktifkan mikrofonnya. Baiklah, inilah laporan bulanan stok pengendalian persediaan PT Pusako Tarinka pada bulan Maret, yaitu pada tanggal 1 menerima barang yang dipesan tanggal 15 bulan 2 yang disertai dengan faktur dan surat pengiriman barang. Pada tanggal 3 Maret, mengirim barang yang dipesan tanggal 16 Februari ke Tuserba beserta faktur dan surat pengiriman barangnya. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret, yaitu penjualan tunai PT Pusako Tarinka. Dan selanjutnya, penjualan tunai kembali pada tanggal 10 Maret. Dan selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Maret juga penjualan tunai yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Pada tanggal 17 Maret yaitu menerima pesanan pembelian dari Tuserba. Barang minta dikirim yaitu pada tanggal 2 April. Dan yang terakhir yaitu 19 Maret 2022 memeriksa persediaan barang dalam kartu gudang dan membuat pesanan pembelian kepada produsen untuk barang yang jumlahnya sama atau di bawah jumlah minimum yang ditentukan. Barang diminta dikirim tanggal 1 April 2022. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bagian keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan bulanan bagian keuangan. Yang pertama yaitu tanggal 1 bulan Maret menerima barang yang dipesan pada tanggal 15 bulan 2 disertai dengan faktur dan surat pengiriman barang. Yang selanjutnya yaitu tanggal 5 Maret yaitu penjualan tunai dalam bentuk kemas, dan tanggal 9 Maret membayar hutang
kepada kreditur dengan menggunakan bilet giro dan pembayaran dilakukan dengan faktur. Selanjutnya yaitu 10 Maret penjualan tunai dalam bentuk emas. Dan tanggal 10 Maret juga menyiapkan laporan penjualan 2 bulan terakhir untuk keperluan Lokadia Manager. Tanggal 13 Maret penjualan tunai dalam bentuk emas. 16 Maret menulis cek untuk membayar listrik, telepon, dan air, dan juga membayar hutang kepada produsen. Tanggal 18 menerima pembayaran hutang dari Perserba dalam bentuk cek. Tanggal 19 itu menulis cek 15 juta untuk membayar iklan. Tanggal 23 Maret itu menyediakan surat pernyataan hutang dan menulis cek pengisian dana kas kecil. Tanggal 25 yaitu mengirim surat pernyataan hutang. Tanggal 26 menerima rekening koran dan menyesuaikan catatan jurnal, rekonsiliasi bank, buku besar, dan surat pernyataan piutang. Tanggal 27 yaitu menyiapkan laporan keuangan perusahaan untuk periode 3 bulan transaksi perdagangan, dan tambahannya yaitu pada minggu terakhir bulan 3, agen menerima setoran penghasilan dari jasa menyewa ruangan selama 3 bulan dan parkir selama 3 bulan. Baiklah, selanjutnya yaitu transaksi tanggal 23, bagian keuangan. Menyiapkan surat pernyataan piutang kepada Perserba pada tanggal 25. Itu kita membuat surat pernyataan piutang tanggal 25. Ini surat pernyataan piutang. Selanjutnya yaitu menulis cek untuk dana kas kecil. Kita menulis cek untuk dana kas kecil sebesar 500.000. Ada tanggal 4. Di bawah inilah cek 500.000 untuk dana kas kecil. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian manajer. Pada tanggal 24, manajer staf memimpin bulanan staf karyawan. Setelah staf karyawan memberikan laporan dari agen masing-masing tentang aktivitas selama 1 bulan. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh para staf saya hasil laporan bulanannya. Selanjutnya, karyawan bagian administrasi membuat notulen rapat. Selanjutnya, pada tanggal 25 manajer menulis cek untuk membayar gaji karyawan dan diberikan pada bagian keuangan. Inilah contoh ceknya. Selanjutnya, bagian keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu tanggal 25 bagian keuangan, yaitu mengirim surat pernyataan piutang kepada Perserba. Surat pernyataan piutang kepada Perserba. Inilah surat pernyataan piutang. Selanjutnya yaitu tanggal 26 menerima rekening koran dari bank simulasi, menyesuaikan catatan dalam jurnal kas perusahaan dengan rekening koran dari bank simulasi, membuat rekonsiliasi bank sesuai dengan kebutuhan, membetulkan catatan jurnal dan buku besar kas perusahaan, dan menerima surat pernyataan piutang dari produsen. Selanjutnya yaitu bagian
tanggal 27, yaitu menyiapkan laporan keuangan perusahaan untuk periode 3 bulan transaksi perdagangan. Laporan keuangan. Inilah laporan keuangan dari Pusako Tarimta, PT Pusako Tarimta. Itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Dan informasi tambahan. Pada minggu terakhir bulan 3, tanggal 26, agen menerima setoran penghasilan dari jasa menyewakan ruangan selama 3 bulan, yaitu 25 juta, setoran parkir untuk 3 bulan, jumlah setoran per bulan 15 juta. Jadi jurnal umumnya, kita membuat jurnal umum pada tanggal 26, yaitu kas dan sewa dibayar di muka sebesar 25 juta, dan kas dan pendapatan parkir. Dan selanjutnya disalin ke dalam buku besar. Dan inilah buku besarnya. Baiklah, itulah transaksi untuk instruksi bulan 3 pada tanggal 22 sampai dengan 27 Maret 2022. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.